Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainia Aprilianti Abnah, peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 Angkatan 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan resume materi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara yang sudah saya pelajari dari agenda 1. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu kondisi atau keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai dasar bela negara, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini penting dimiliki bagi setiap individu warga negara Indonesia dalam aksi bela negara. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani merupakan kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Ada beberapa sasaran dari kesiapsiagaan jasmani, yaitu tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Kesiapsiagaan jasmani ini timbul seiring dengan kesehatan jasmani dan kebugaran jasmani kita. Kesehatan jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak. Kesehatan jasmani dan kebugaran jasmani ini tentu harus diterapkan dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat sendiri itu merupakan segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Setelah kesiapsiagaan jasmani, selanjutnya adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Ada beberapa karakter kesiapsiagaan mental. Di antaranya adalah berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Selanjutnya adalah mengelola emosi dengan baik, yang kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Lalu mengenali resiko dari setiap perbuatan, kemudian menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Kesiapsiagaan mental timbul dari individu yang sehat secara mental. Kesehatan mental itu sendiri merupakan sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat. Jika individu sudah sehat secara mental, maka individu dapat memanage stresnya dia sendiri, kemudian emosinya menjadi positif lalu bisa memaknai hidup. Kemampuan awal bela negara selanjutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat atau aturan protokoler ini masih berhubungan dengan etika atau moral dari kemampuan awal bela negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menjalankan aturan protokoler dengan baik, maka kita sudah menghargai kedudukan dan tanggung jawab dari individu-individu tersebut. Ada prinsip-prinsip umum dalam penempatan. Yang pertama, pejabat tertinggi itu berada di tengah. Contohnya gubernur, bupati, wali kota, menteri, dan dirjen. Lalu yang kedua, pejabat pendamping di sisi kanan dan kiri. Contoh, sisi kanan pejabat utama itu berada di tengah, posisi lebih utama dibanding sisi kiri dilihat dari sudut pandang pejabat utama. Lalu prinsip yang ketiga adalah secara hierarki, makin ke pinggir maka jabatan makin rendah. Lalu yang keempat, jika ada dua baris, maka pejabat utama di barisan depan, lalu staf atau pendukung teknis berada di barisan belakang. Contoh bagaimana penerapan tata tempat kegiatan resmi seperti yang ada di ilustrasi gambar. Dari materi kesiapsiagaan bela negara yang sudah saya pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwasannya untuk mempunyai kesiapsiagaan bela negara, kita tentunya harus mempunyai kemampuan awal dalam bela negara. Bela negara ini penting dikarenakan merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Mari tingkatkan lagi kemampuan bela negara kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.